kalian solid. Perampok negara, menyiksa rakyat. Kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Peta pola pemanfaatan ruang yang di sini, yang di warna-warna kuning, putih, biru, inilah zona reklamasinya. Oke. Dan cara dia melakukan tipologinya, di dalam legenda disebutkan daerah yang reklamasi, tetapi dia tutup dengan warna. Di negeri yang kaya akan ironi, di pesisir Tangerang yang ombaknya berbisik misteri, berdirilah sebuah pagar laut megah membentang sejauh mata memandang. Pagar laut itu muncul tanpa pengumuman dan tanpa peresmian. Keberadaannya mengundang tanda tanya, siapa pemiliknya dan siapa yang memberi izin. Awalnya sekelompok nelayan mengklaim pagar laut itu dibangun untuk mencegah abrasi. Namun cerita yang penuh kebanggaan itu berubah menjadi kisah satir birokrasi yang penuh drama. Namun pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Bagaimana mungkin sebuah pagar laut yang lahir dari swadaya bisa memiliki sertifikat yang sah? Apakah ini potret dari sebuah sistem yang terlalu sibuk mencari kambing hitam hingga lupa pada esensi tanggung jawab? Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta sejumlah unsur lainnya melakukan operasi pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Operasi pembongkaran ini dimulai dari pos TNI AL Tanjung Pasir yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tim gabungan terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Badan Keamanan Laut, Pemprov Banten, dan juga unsur lainnya. Pembongkaran pagar laut ini dilakukan dengan cara menarik bambu dengan tali atau kereta van belta yang sudah diikat ke kapal. Dengan ini, pagar bambu diharapkan dapat tercabut sepenuhnya. Bambu-bambu yang berhasil dicabut akan dibawa ke daratan, lalu dikumpulkan untuk keperluan barang bukti proses hukum. Aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Dan sesuai dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut, yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah Spot Maral atau staf potensi maritim Angkatan Laut. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masih enggan berkomentar terkait siapa pelaku di balik pemagaran laut di perairan Tangerang. Kendati proses pembongkaran pagar tersebut sudah dilakukan. Sakti berdalih proses investigasi masih berlangsung sehingga belum bisa mengungkap siapa pemilik dan pembuat pagar laut di Tangerang.
Terkait dengan pemanggilan pihak-pihak yang dicurigai sebagai pelaku pemagaran ini, Sakti menyatakan hal tersebut masih menjadi bagian dari proses investigasi yang tengah berlangsung. Untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang, Sakti menyebut Kementerian KKP akan melakukan pengawasan ruang laut di seluruh Indonesia. Mencari nafkahnya di laut itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akan membatalkan izin 266 sertifikat hak guna bangunan yang berada di wilayah pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang. Nusron mengakui lokasi pagar laut Tangerang yang tercantum di sertifikat HGB menyalahi aturan karena berada di luar garis pantai. Nusron menambahkan penerbitan sertifikat HGB ini menyalahi aturan karena wilayah di luar garis pantai termasuk ke wilayah common property yang tidak bisa disertifikasi sebelumnya. Nusron Wahid membenarkan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang telah memiliki sertifikat hak bangunan dan sertifikat hak milik. Belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ke seluruh institusi penegak hukum termasuk TNI untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lahan dan hutan. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio melepas PIN anggota DPR dari jasnya di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di Gedung DPR Jakarta. Firman menilai Menteri KKP lambat dalam menghadapi masalah pagar laut. Kita pikirkan bersama, semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya salut dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai atau dicap sebagai lembaga stempel.
Kami sudah terjun kemarin. Ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi nih. Ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Anggota Komisi 4 DPR Arif Rahman juga menyayangkan sikap lambat Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menyikapi temuan pagar laut di Tangerang. Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan KKP terhadap pemagaran laut. Kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP. Seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo, dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut Pak, tapi kan gini, ya. Mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah ini yang perlu, jangan sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini Pak. Karena ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul. Nah saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak.
Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu loh. Jadi saya juga paham bahwa ini adalah tugas dan wewenang dari BPN untuk mengeluarkan HGB. Kalau memang Bapak ada kesulitan untuk itu, sampaikan ke kita. Kita akan merekomendasikan untuk melakukan panja supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dan yang lainnya. Apalagi Bapak juga kan, misalkan ada Polairut di sana, ada Angkatan Laut di sana kan bersama-sama Bapak. Nah ini yang harus saya jelaskan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Terima kasih Bu Pimpinan. Anggota Komisi 4 DPR Sony Tedana Paramita juga mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan. Sony menyayangkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan yang teledor dalam mengawasi wilayah laut Indonesia. Di satu titik saja ternyata di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang POX yang lain akan bisa menyampaikan, tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang. Tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan Pak. Jadi kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa Angkatan Laut, Bapak pernyataan berikutnya salah, kayak gitu kan kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Polairut, masa sih nggak tahu kalau ditanya. Saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak. Kita segel dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Sementara anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan menilai Menteri Kelautan dan Perikanan terkesan lembek dalam penegakan hukum pagar laut. Kita semua masyarakat fokus ke pagar laut ya, tetapi sampai sekarang itu pelakunya juga masih belum secara terang ya dijelaskan. Ya. Tetapi kemarin Komisi 4 langsung dipimpin oleh
ketua dan pimpinan sudah melakukan kunjungan sidak langsung ke pagar laut itu juga memberikan sikap yang tegas ya. Nah, sikap tegas dan kunjungan ini juga memberikan harapan bagi kita semua agar bisa mengungkap dalang dibalik pemagaran sepanjang 30 km yang ada saat ini ya. Kita juga mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma tadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri ya, rasanya kok nggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum ya. Meskipun Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi ya. Saya konfirmasi ke para senior, di sana kan ada penyidik Pak di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum? Ya, jadi sesuai dengan arahan juga dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah dan termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear, secara jelas, bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum ya. Tadi sempat saya sampaikan Pak Menteri, kita kunjungan ke sana itu dari darat sampai ke batas pagar laut itu sekitar 1 kilo. Ya. Soal bagaimana dengan siapa sebetulnya memasang. Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga udah langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga karena kami mendapat beberapa petunjuk tentu, tapi tentu kan juga harus dipanggil dan kemudian ditanya apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya, karena memang terus terang kami tidak memiliki satu alat pengawasan yang tadi disampaikan itu ya. Kami sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveillance begitu, tapi sampai hari ini kita belum punya. Dan kemudian kalau soal koordinasi Pak, kita sudah sering melakukan koordinasi dan masing-masing sudah paham bahwa kalau menerbitkan atau mengizinkan ini, mengizinkan itu nggak boleh. Dan kita sudah sering koordinasi, tapi tetap saja memang masih terlanggar ya. Sudah, itu memang menjadi, dan tanggung jawab pengawasan memang terus terang bukan hanya di kita, tapi tanggung jawab pengawasan semua pihak. Daerah juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan, kementerian, lembaga lain juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan kita juga, dan koordinasi selalu. Tapi insya Allah ke depan kita akan selalu tingkatkan sistem atau koordinasi soal pengawasan tersebut. Karena memang luas wilayah kita itu seluruh Indonesia, dan tadi sudah saya sampaikan, kebetulan saja yang terjadi di Tangerang ini, sebetulnya kejadian seperti Tangerang ini sebelumnya sudah banyak sekali. Tadi saya sampaikan, kita sudah menghentikan 196 kasus. Ya, yang semuanya itu adalah bermuara pada kegiatan pembangunan di ruang laut. Begitu. Kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah.
Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga, Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur, Pak, apa masalahnya? Gitu. Siapa pemilik barisan bambu sepanjang 30,1 km yang tersusun rapi di tengah laut? Simak penelusuran tim kami dari lokasi pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.